sekalian, kita bersama-sama berdiri, kita akan mengajarkan kepada Yesus dan akan melakukan bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya terus selama-lamanya. Turunlah atas sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat bersilakan kembali pimpinan pujian pada kesempatan berdua ini dengan kepalian dan kesempatan kita. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kristus sudah bersedia bersama di tempat ini. Hari-hari ini dengan kita sampai di sini, dengan pujian, bersama pujian, kemuliaan bagi Tuhan semuanya.
akan menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama berjalan firman jadi manusia. Jadi
pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama merayakan hari Natal. Di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup memberikan kepada kami pertolongan, Engkau sanggup memberikan kami perlindungan dan pimpinan, sehingga saat kami boleh merayakan hari Natal pada pagi hari ini, hati kami tetap diliputi dengan sukacita, dengan damai daripada Tuhan, dan kami boleh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Biar terima segala pujian syukur kami ya Tuhan, karena hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami sembah dan tinggikan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, apa yang menjadi keinginan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memakai hamba-Mu di dalam segala kesederhanaan hamba-Mu ya Tuhan, untuk boleh menyampaikan firman yang boleh menjadi satu kekuatan, satu arahan untuk kami melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami, urapan Roh Kudus turun atas setiap kami, baik untuk seluruh jemaat Tuhan maupun melalui hamba-Mu yang menyampaikannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Shalom. Biarlah sukacita Natal, damai Natal boleh ada di dalam hati kita masing-masing. Mari Bapak Ibu kita sama-sama, tadi berita Natal sudah diambil di dalam Lukas pasal yang kedua, dan kita akan bersama-sama membahas dengan tema kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saya akan mengulanginya di dalam ayat yang ke-14, kemudian di dalam ayat yang ke-20. Mulai ayat yang ke-13 ya Bapak Ibu ya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di dalam ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakannya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi itu adalah satu pujian yang dinaikkan oleh seluruh bala tentara surga. Mereka memuji Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi mereka yang berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, kita melihat ada dua kata yang perlu kita garis bawahi, yaitu kemuliaan bagi Allah dan juga damai sejahtera di bumi. Bagaimana ketika kita merasakan damai sejahtera? Tentunya harus ada kemuliaan Allah terlebih dahulu, baru damai sejahtera di bumi akan terjadi. Bapak Ibu yang kekasih, kita melihat bersama-sama bagaimana ketika malam Natal itu terjadi, ketika ada gembala-gembala di padang tengah menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Mungkin kita sedang menggambarkan satu di dalam pemikiran kita semua, bagaimana ketika gembala-gembala pada waktu itu di tengah-tengah mungkin musim dingin, panas, musim dingin, kemudian mereka di dalam kegelapan, tetapi kemudian tiba-tiba berdiri malaikat Tuhan. Mengapa justru juga malaikat Tuhan memperlihatkan dirinya atau menyatakan satu kabar sukacita, yaitu kalau kita lihat dikatakan dalam ayat yang ke-10, karena ketika gembala-gembala itu takut, mereka merasa ada sesuatu hal yang lain terjadi pada malam itu. Maka malaikat Tuhan berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita melihat bersama-sama bagaimana ketika firman Tuhan berkata, para gembala itu, mereka boleh melihat bagaimana ketika malaikat Tuhan memberitakan satu kabar sukacita. Jangan takut, tetapi ada satu kesukaan
tengah-tengah keberadaan dunia yang sering kali juga terjadi Bapak Ibu, membuat kita kadang-kadang menjadi takut. Tetapi sesungguhnya di tengah-tengah ketakutan, kita bisa melihat ada satu sukacita yang Tuhan akan nyatakan kepada setiap kita. Karena pada dasarnya ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia akan merasakan selalu ketakutan. Sudah tidak ada lagi damai sejahtera. Bapak Ibu, itulah sebagai akibat dosa. Maka kita akan terus merasakan ketakutan di dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi pada saat ini juga itu membuat kita menjadi takut. Menjadi satu pertanyaan yang besar. Kenapa hal ini terjadi? Tetapi justru ketika kita melihat ada sesuatu hal yang dikatakan bahwa kemuliaan bagi Allah tempat maha tinggi. Mungkinkah di tengah-tengah kondisi seperti ini kita lihat bahwa kemuliaan Allah akan dinyatakan di tengah-tengah kita? Bapak Ibu yang terkasih, mengapa kita bisa melihat bahwa kesukaan besar dinyatakan pada waktu itu kepada para gembala? Mereka merasakan satu penghiburan daripada Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu bahwa berita itu adalah berita kesukaan besar yang dikatakan di sana ada dalam bahasa aslinya, yaitu artinya memberitakan kabar baik. Jadi pada malam-malam itu Bapak Ibu, ketika mereka mungkin di tengah malam gelap gulita, cuaca yang begitu dingin mencekam, mungkin pada saat malam hari biasanya kita itu merasa takut ya Bapak Ibu ya, apalagi pada para gembala pada waktu itu mungkin ada satu ketakutan, tetapi ditambah-tambah ada satu cahaya yang memancar berbeda dengan yang biasanya, yang tidak pernah dirasakan saat itu. Namun kemudian Tuhan berkata, kami memberitakan kesukaan besar, memberitakan di sana kabar baik. Kabar baik apa? Dikatakan karena di sana berisi satu berita, ada juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Justru di tengah-tengah ketakutan akibat dosa, malaikat Tuhan berkata, hari ini lahir juru selamat. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita menyadari bahwa hanya ada satu juru selamat, yaitu yang namanya Kristus Yesus Tuhan. Dia adalah juru selamat yang diberikan oleh Allah untuk kita semua. Satu berita besar, kesukaan besar. Itulah sebabnya para malaikat memuji Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita percaya ketika malaikat Tuhan berkata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, satu puji-pujian yang luar biasa yang mereka naikkan di hadapan Tuhan. Tadi sebagai lagu awal juga kita menyanyikan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kita tidak juga mau kalah dengan malaikat Tuhan yang mungkin tengah memuji Tuhan pada waktu itu. Kita juga mau memuji Tuhan bersama-sama bahwa hanya kemuliaan itu bagi Allah saja. Kita akan melihat bagaimana ketika malaikat berkata kemuliaan bagi Allah, karena itu adalah hal yang luar biasa. Ketika lahir seorang juru selamat, maka dikatakan di sana, walaupun dilahirkan oleh seorang anak darah. Mengapa Bapak Ibu dikatakan di sana bahwa itu adalah satu sukacita? Seorang bayi lahirnya dibungkus dengan lampin, terbaring di palungan, kemudian dilahirkan oleh seorang anak darah, seorang anak istilahnya dari seorang perawan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana seorang perempuan muda bisa mengandung dan melahirkan. Namun kemudian kita bisa melihat dalam Yesaya 7 ayat ke-14, itulah membuktikan bahwa hal ini adalah satu kesejatian buat daripada nabi, bahwa seorang wanita muda, perawan muda, gadis muda itu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan itu akan dinamakan, dikatakan dia sebagai juru selamat. Bapak Ibu saudara yang kasih, sepanjang sejarah tidak pernah ada peristiwa yang bertentangan dengan hukum alam. Bagaimana seorang gadis atau seorang perawan melahirkan atau mengandung dan melahirkan seorang anak. Itu sesuatu yang bertentangan dengan alam Bapak Ibu. Tetapi itulah yang sungguh-sungguh terjadi, apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan, bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan ternyata nubuat itu digenapi. Sehingga malaikat Tuhan berkata kemuliaan bagi Allah. Karena apa yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama saat itu terjadi. Dan
Dan malaikat Tuhan memberitakan bahwa sungguh-sungguh apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan itu terjadi pada saat itu. Bahwa sungguh-sungguh seorang bayi, dikatakan dia lahir, dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam balunnya. Mengapa dikatakan juga itu adalah suatu hal nubuatan yang perlu kita syukuri Bapak Ibu ya? Karena apa yang sudah Tuhan atau seorang Nabi Yesaya menubuatkan di dalam firman-Nya dan kemudian itu terlaksana, terjadi, itu adalah satu hal kita harus memujinya, mengagungkan Tuhan. Karena apa yang direncanakannya tidak pernah gagal, sehingga segala kemuliaan bagi Allah. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa sungguh-sungguh kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia dikatakan itu membuktikan kasih Allah yang besar kepada manusia. Di dalam Yesaya 9 ayat yang 5 dikatakan bahwa seorang putra telah diberikannya kepada kita. Seorang putra diberikannya kepada kita. Putra siapa Bapak Ibu? Adakah ketika kita memiliki putra yang paling kita kasihi, kemudian kita mau berikan atau persembahkan kepada Tuhan? Mungkin kita pikir-pikir dulu, apalagi itu yang terbaik bagi kita. Mungkin menurut ukuran kita itu ada suatu hal yang terbaik, kita tidak mungkin akan memberikannya, bukan? Kalau mungkin kita berpikir apa yang harus kita berikan kepada Tuhan, kita pikir-pikir yang mana ya? Apa yang terbaik bagi kita berbeda dengan apa yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan memberikan seorang putra yang sungguh-sungguh Dia kasihi, anak tunggalnya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Yesaya 9 katakan Dia memberikan seorang putra kepada kita. Bapak Ibu yang kekasih, kita melihat bahwa itulah satu anugerah di mana ketika ada kemuliaan Tuhan, maka apa yang terjadi? Malaikat Tuhan kemudian berkata, ketika kemuliaan Tuhan hadir, ketika kemuliaan Tuhan ada, maka sebagai akibatnya, maka dikatakan damai sejahtera di bumi. Ada kemuliaan Allah, maka di dunia akan ada damai sejahtera. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera di sini, Bapak Ibu yang terkasih? Apakah damai sejahtera yang dunia berikan dengan yang Allah berikan sama? Ternyata damai sejahtera di sini adalah satu bentuk kedamaian yang memang tidak pernah habis, tidak pernah lenyap, karena damai sejahtera itu terjadi ketika kita mengalami satu pembaruan, satu pemulihan. Hubungan kita sudah diperdamaikan dengan Allah, dan damai sejahtera itu diberikannya kepada kita. Damai sejahtera yang beda dengan manusia berikan, Bapak Ibu. Damai yang dunia berikan sesaat. Misalnya ketika Bapak Ibu kita sekarang sedang Natal, Bapak Ibu ya. Kemudian tiba-tiba ada orang memberi berkat kepada kita, berkat materi ya maksudnya. Kemudian kita berkata, aduh terima kasih Tuhan, kita penuh dengan damai pada waktu itu. Tetapi apakah besoknya bisa seperti itu lagi? Mungkin hanya sesaat. Aduh Tuhan terima kasih, ini pas saya butuh nih, ada berkat gitu ya. Itu sesaat Bapak Ibu. Tapi lain, damai yang Allah berikan adalah damai yang karena kita berdamai dengan Allah. Karena saat kita jatuh di dalam dosa tidak ada kedamaian dalam hati kita. Ada rasa ketakutan, rasa bersalah. Dimana kemudian pada akhirnya firman Tuhan katakan apa? Ketika kita berdosa kita harus menerima hukuman kekal. Itu sesuatu hal yang menghantui kita, bahwa hukuman kekal akan kita terima. Mana ada damai sejahtera Bapak Ibu ketika kita tengah dalam keadaan ketakutan karena kita berbuat dosa di depan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan ketika kita berdamai dengan Allah, ketika kita melakukan rekonsiliasi dengan Allah melalui Yesus Kristus, maka kita akan merasakan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu hanya dimiliki di dalam Kristus Tuhan. Damai sejahtera itu hanya kita rasakan di dalam Kristus Tuhan. Ketika masa-masa di tengah pergolakan dunia saat ini, khususnya di tengah-tengah pandemi Bapak Ibu ya, segala sesuatunya berubah, segala sesuatunya tidak menyenangkan. Bagaimana di sana sini mengeluh, bingung, takut, gelisah, nggak tahu sampai kapan hal ini berlalu. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, kita percaya di tengah-tengah sesuatu hal yang tidak menentu, sesuatu hal yang
sifatnya tidak pasti dan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berlangsung. Tapi kita tahu Bapak Ibu ada satu damai sejahtera yang juga Allah berikan kepada kita. Karena katakan damai sejahtera itu kuberikan padamu, damai sejahtera aku tinggalkan bagi kamu. Damai sejahtera yang mana? Itu damai sejahtera Allah Bapak Ibu. Sehingga ketika di dalam keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun, damai sejahtera Allah itu ada dalam kehidupan kita. Karena bukankah di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Damai sejahtera itu dimiliki hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, apa artinya kemuliaan bagi Allah? Apakah ketika kita memberikan kemuliaan itu maka Allah tambah mulia? Apa maksudnya Bapak Ibu? Kemuliaan bagi Allah. Kan Allah udah mulia, kok kita kasih kemuliaan itu bagi Allah? Kalau mungkin kita bisa mempelajari apa artinya kemuliaan itu sebenarnya seperti kehormatan, kekaguman, kebesaran ya Bapak Ibu ya. Itu arti lain daripada kemuliaan. Kemuliaan itu miliknya siapa Bapak Ibu? Apakah kita sebagai manusia-manusia yang berdosa ini kita patut menerima kemuliaan itu? Bukankah kemuliaan hanya layak bagi Allah? Dia yang dalam keadaan di tempat tinggi, keadaan yang agung, suci, kudus, tetapi dia mau turun ke dalam dunia yang kotor, dalam dunia yang gelap, dalam dunia yang sungguh tidak karuan ini, tetapi dia mau turun meninggalkan segala kemuliaan ini. Bapak Ibu Saudara kasih, hanya dia yang layak menerima kemuliaan itu. Kemuliaan Allah sudah Allah nyatakan ketika Allah sudah berinkarnasi menjadi manusia. Roh menjadi daging di dalam bentuk manusia, bahkan menjadi rupa seorang hamba. Itulah satu kemuliaan Allah yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita melihat ada satu kemuliaan Allah yang terjadi, yang sudah Allah berikan. Allah yang adalah roh, dia yang mulia, agung, kudus. Tapi kemudian dia menyatakan diri seorang hamba yang mulia, sama seperti kita. Itulah sebabnya kalau kita melihat kemuliaan di dalam diri Yesus Kristus, itu adalah satu contoh teladan di dalam kehidupan kita. Kemuliaan Allah yang sudah mewakili di dalam hal segala sesuatunya di dalam dunia ini. Nah sekarang bagaimana kita bisa memberikan kemuliaan bagi Allah itu? Contohnya kayak apa gitu ya Bapak Ibu? Ya mungkin kita memberikan kemuliaan di dalam bentuk pujian tadi ya. Kemuliaan bagi Tuhan, sampai merem-merem tangan kita diangkat. Apakah kita memberikan kemuliaan itu seperti itu? Memang kemuliaan itu hanya layak bagi Allah Bapak Ibu. Kemuliaan hanya layak bagi Allah dan tidak layak bagi kita. Bagaimana kita bisa memberikan segala kemuliaan bagi Allah itu? Justru Bapak Ibu, tentunya kita meyakini dengan pasti bahwa kita menyadari bahwa hidup yang Tuhan berikan bagi kita adalah kasih karunia Allah. Kalau justru pada saat ini kita menyadari bahwa hidup ini adalah kasih karunia Allah, betapa jutaan jiwa sudah meninggal karena COVID-19. Tapi mungkin pada saat ini kita masih ada di tempat ini, bahkan kita bisa beribadah bersama-sama merayakan Natal. Itu adalah satu hal kemurahan Tuhan. Aku ada karena anugerah Tuhan. Ketika kita menyadari hidup ini adalah anugerah Tuhan, bila kita berikan hidup kita juga untuk kemuliaan. Itulah satu bukti, satu wujud, satu bentuk di mana kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bukan hanya sekedar mulut pujian kita, tetapi itu nampak di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Hidup ini anugerah Tuhan, dan aku memberikan hidup ini juga untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita percaya bahwa ketika kita hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
kenyataan hidup Bapak Ibu, bahwa realita kematian akan kita alami. Tetapi bagaimana ketika kita hidup di dalam dunia? Rasul Paulus berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus. Ketika kita menyatakan bahwa hidup bagiku adalah Kristus, maka kita mau berikan semua aspek kehidupan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, ingat dengan satu kisah daripada Sakius. Sakius adalah seorang pemungut cukai dikatakan. Bagaimana kehidupannya? Ketika Sakius sebagai seorang pemungut cukai, tentunya dia banyak dibenci oleh orang-orang. Karena apa? Dia memeras pajak tinggi-tinggi. Kemudian apa? Keuntungannya bukan pemerintah, ke kantongnya sendiri. Sehingga dibenci pekerjaan itu Bapak Ibu. Ketika Sakius pemungut cukai mendengar di sana ada Yesus, Sakius ingin berjumpa dengan Yesus. Siapa sih Yesus itu? Dia ingin ketemu dengan Yesus. Dia ingin tahu dan ingin kemudian bersekutu dengan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus pun tahu hati daripada Sakius. Sehingga ketika Sakius ada di atas pohon, Tuhan berkata, Sakius turunlah, karena aku akan menunggu di rumah. Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu tahu setiap hati kita. Ketika hidup kita ini tujuannya apa? Sakius, Tuhan tahu bahwa hati Sakius ada satu pertobatan, ada satu kerinduan untuk dia diperbaharui, dan dia ingin berjumpa dengan Yesus Kristus Sang Mesias itu. Sehingga apa yang terjadi ketika ada satu perjumpaan yang indah? Kemudian Sakius berkata, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, dan bagi mereka yang kuperas akan aku ganti 4 kali. Itulah satu bentuk pertobatan, satu bentuk ketika Sakius berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Maka ada satu perubahan di dalam kehidupannya. Hidupnya bukan lagi untuk dirinya, tetapi hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ketika gembala-gembala juga sudah berjumpa dengan pribadi Yesus. Ketika mereka Tuhan berkata di Bethlehem di tanah Yudea, maka di sana dikatakan engkau akan menemui bagaimana ada seorang bayi dibungkus dengan lampi dan terbaring dalam palungnya. Ketika mereka menjumpai bayi itu, maka mereka bersukacita. Dan tadi kita baca di dalam ayat yang ke-20 bahwa mereka meninggalkan rumah itu kembali sambil memuliakan Allah. Adakah di dalam kehidupan kita ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, maka hidup kita diubah, hidup kita dipulihkan. Si aku yang lama berbeda dengan si aku yang baru, karena ada satu perjumpaan pribadi, dan kemudian seluruh aspek kita, seluruh kehidupan kita berikan untuk kemuliaan bagi Allah. Itulah satu aplikasi di mana kita bingung kemuliaan bagi Allah. Apakah hanya wujud pujian? Tentunya tidak. Tetapi wujud itu ketika kita juga mau menyatakan seluruh aspek kehidupan kita, tutur kata, perbuatan, tingkah laku kita memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah hidup kita memuliakan Allah kita. Dan ketika kita memuliakan Allah di dalam hidup kita, maka kita akan merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Sejak awal diketemukannya kasus pertama di Tiongkok pada akhir tahun 2019, Bapak Ibu ya, bulan Desember kita ingat bahwa di Tiongkok lagi ada satu virus gitu ya yang mewabah di antara mereka, dan kemudian banyak yang meninggal dan sebagainya. Dan kemudian dideklarasilah oleh WHO pada akhir Januari 2020 bahwa terjadi pandemi. Nah Bapak Ibu yang kekasih, virus penyebab COVID-19 ini masih mengintai seluruh penduduk dunia hingga hari ini, bukan? Hari demi hari, bulan demi bulan. Tetapi pandemi COVID belum menunjukkan tanda akan berakhir. Ada yang tahu Bapak Ibu? Kapan pandemi COVID ini akan berakhir? Tidak ada seorang pun yang tahu. Nah Bapak Ibu, kita mungkin bertanya-tanya, sanggupkah Tuhan untuk menumpas pandemi ini atau menghentikan pandemi ini? Sanggup tidak Bapak Ibu? Sanggup? Sanggup, pasti sanggup. Itulah yang menjadi satu pertanyaan banyak kita, termasuk kita umat Tuhan. Kita bertanya-tanya apa menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu.
Kita ingat ketika Tuhan Yesus ada di perahu bersama dengan para murid, maka apa yang terjadi? Ada badai, angin kencang terjadi. Bahkan perahu mereka pun akan terhempas pastinya, Bapak Ibu ya. Mereka takut, kita akan binasa. Mereka takut, Bapak Ibu. Tetapi kemudian apa? Firman Tuhan katakan, tenang, aku ini, jangan takut. Kemudian bukan kisah itu saja, Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam Markus 4 ayat 24, dikatakan orang banyak dibawa kepada Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka dari berbagai penyakit, sengsara, kerasukan, sakit ayam, lumpuh, dan sebagainya. Tuhan Yesus sanggup. Tapi kenapa kok pandeminya sampai berpanjangan demikian ya Bapak Ibu ya? Banyak manusia yang putus asa karena banyak yang kehilangan keluarga mereka, anggota keluarga mereka. Bukan hanya itu, mereka juga kehilangan pekerjaan. Bapak Ibu, mereka bertanya-tanya dan berteriak, corona kapan berakhir? Mereka berseru-seru, corona kamu kurang ajar gitu ya. Saya pernah dapat video itu ya. Mereka melampiaskan segala sesuatu yang ada dalam hati mereka, kekacau balauan dalam hati mereka, kekalutan mereka karena wabah virus ini. Mereka berteriak dengan keras, Bapak Ibu. Siapa yang mendengar? Siapa yang mendengar cerita hati mereka ketika saat-saat itu mereka kehilangan pekerjaan? Siapa yang mendengarkan mereka ketika mereka sedang kesepian? Bapak Ibu yang terkasih, percayalah. Dan Roma 8 ayat 28 katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bukan hanya itu, tetapi Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita mengingat kedua ayat itu Bapak Ibu, berarti apa yang terjadi saat ini apa? Kira-kira Bapak, ada rencana Tuhan. Dikatakan apa? Segala sesuatu ada maksud Tuhan. Allah bekerja, turut bekerja di dalam segala sesuatu. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Dia bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Juga apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa COVID bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan? Gak mungkin ya. Banyak orang mengeluh, ya. Banyak orang semakin susah, iya. Mana mungkin memuliakan Tuhan? Benar gak Bapak Ibu? Itulah sebabnya secara manusiawi pandemi sungguh bukan merupakan hal yang menyenangkan. Tetapi ketika kita ingat firman Tuhan, maka kita kembali di dalam segala sesuatu Allah itu punya rencana. Dalam segala sesuatu Allah itu turut bekerja. Nah Bapak Ibu saudara kekasih, itulah sebabnya yang menjadi perenungan Natal saat kita memiliki tema kemuliaan bagi Allah. Maka kita akan melihat kembali Bapak Ibu, jika di antara kita masih bisa bekerja dalam tengah masa pandemi, gunakanlah waktu untuk kita bersyukur pada Tuhan, dan kemudian dalam pekerjaan berkat yang kita miliki, semua kita kembalikan ke kemuliaan nama Tuhan. Jika kita juga masih banyak waktu, maka pergunakanlah waktu itu untuk merenungkan firman Tuhan. Mungkin ketika kita tidak masa pandemi Bapak Ibu, bolehlah baca Alkitab. Satu pasal aja males, apalagi berpasal-pasal. Tetapi biarlah ketika kita banyak waktu saat pandemi ini, gunakan banyak waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Karena disitulah kita mendapatkan kekuatan yang selalu baru. Dan jika kita melihat di sekitar kita, sesama kita Bapak Ibu, mereka mungkin dalam keadaan kesulitan, apakah kita juga punya waktu untuk menolong mereka? Puji Tuhan, ada seorang jemaat telepon saya, Bu Susi, saya ini ada berkat, saya mau bagikan itu ke beberapa orang untuk memberkati mereka. Di saat-saat masa sulit masih ingat orang lain, bagaimana bisa menjadi berkat untuk sesamanya. Mungkin dirinya sendiri sulit Bapak Ibu, tetapi ingin jadi berkat. Nah itulah yang menjadi perenungan kita. Jika ada sesama kesulitan, apakah kita bersedia membantu mereka? Jika di antara mereka ada yang kesepian, berada di tengah-tengah pergumulan pandemi, mereka kesepian seorang diri, tidak bisa berjumpa dengan sanak saudara. Mungkin ketika Natal Bapak Ibu biasanya kita bertemu, berkumpul dengan keluarga ya. Tetapi saat ini bagaimana? Mungkin kita akan merasa kesepian ya, orang-orang tua
tidak berani keluar, mereka tidak berani berkumpul. Sama saya juga punya orang tua yang sudah lanjut usia, Bapak Ibu. Ayah saya umur 77, mama saya 75. Ketika ulang tahun kemarin bulan November ya, karena mama saya dalam keadaan sakit juga, tapi puji Tuhan masih bisa beraktivitas. Nah di tengah-tengah kondisi seperti ini, anak, menantu, cucu ya yang masih ada di kota Bandung datang. Kalau saya kan masih nggak bisa ya Bapak Ibu, karena juga ada kesulitan di dalam hal-hal tertentu karena COVID ini. Nah kemudian ketika mereka berkumpul Bapak Ibu, ada satu kegirangan Bapak Ibu, tapi apa? Dibatasi waktunya, jangan lama ya gitu ya. Ingat orang tua, lansia gitu ya. Jadi dibatasi Bapak Ibu. Gak bisa juga pelukan, aduh pelukan, sayang kamu gitu ya. Nggak bisa Bapak Ibu. Cuma kasihan sekali ya Bapak Ibu ya. Orang tua itu sudah kesusahan gitu ya, sepi gitu ya. Aduh kapan sih kangen gitu, pengen kumpul-kumpul ya, seperti biasanya kalau Natalan atau ulang tahun Bapak Ibu ya, kita kumpul sama-sama. Aduh orang tua itu sudah berkata kapan ya, mereka kesepian Bapak Ibu. Itulah sebabnya saya seringkali meluangkan waktu untuk orang tua 2 kali sehari Bapak Ibu ya, pagi sampai saat dan malam. Saya video call, saya hibur, beri kekuatan. Sampai Pak Tim berkata, tiap hari gak bosen tak terus. Saya bilang, oh ini satu bentuk pelayanan. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, biarlah pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa di masa-masa pandemi banyak orang-orang kesepian. Maukah kita jadi berkat? Kita lihat ada tayangan video sebentar. Videonya cuma 1 menit. Kita lihat sebentar tayangan ini. Nah ini terjadi di seorang lansia Bapak Ibu ya, kesepian seorang diri di rumah. Makan sendiri, melakukan aktivitas sendiri. Ingat 2 tahun yang lalu bisa bersama keluarga. Tiba-tiba ada bel ya, apa yang terjadi? Ada hadiah di depan pintu. Kaget ya seorang ibu tua ini. Karena dia laptop Bapak Ibu. Wah, gembira sekali ya. Anak-anak menantu cucu ucapin selamat Natal, Merry Christmas. Nah Bapak Ibu terkasih, kita lihat di dalam video ini, mungkin banyak di antara kita yang kesepian. Maukah kita jadi berkat bagi mereka? Hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila kita berikan hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa, di tengah-tengah keadaan pandemi kami yang berkepanjangan, kami mau hidup kami menjadi berkat. Hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena segala sesuatu adalah hanya bagi-Mu Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Bagi Engkaulah segala puji dan kemuliaan itu. Bapa, hidup kami juga mau kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami mau menjadi berkat. Tolong kami Bapa, sehingga di masa Natal ini bukan hanya hidup untuk diriku sendiri, tapi kami hidup mau untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka boleh kami sukakan, bukan dengan berkat materi semata, tetapi dengan satu bentuk perhatian, satu bentuk doa yang boleh kami berikan bagi mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Udah kesetiaan untuk bisa menyalakan lilin dan dibarengi dengan Bapak Kiatan Polres Setiabudi dan Bapak Kiatan Pujianto untuk bisa membagikan lilin kepada jemaat.
Biarlah segala puji, hormat, sembah kami, segala kemuliaan hanya Engkau yang layak menerimanya. Dan biarlah seluruh kehidupan kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah nama Bapa, biarlah lilin yang sudah menerangi kami ini, hidup kami juga akan menerangi dunia ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara semuanya, shalom. Masih ingat drama Natal Koblen 2019? Natal Terindah. Jadi waktu itu keluarga Bapak dan Ibu Robert karena kejadian kecelakaan anaknya Sansan, kemudian mengumpulkan kebagian keluarganya, di mana Oma Tinja dan istrinya yaitu Bu Robert kembali bersama-sama merayakan Natal. Ini adalah sequel kedua dari drama Natal Koblen tahun lalu. Dan tema kali ini adalah I'll Be Home for Christmas. Pemerannya mungkin bisa saja dari kiri Pak Robert itu diperankan oleh saudara Denny. Sansan anak pertamanya Pak Robert diperankan oleh saudara Yohanes. Jojo adalah teman Sansan, Jenny juga teman Sansan, diperankan oleh Ica. Kemudian Bu Tuni, pemeran baru ini diperankan oleh Bu Patmi Asri. Kemudian Rate adalah anak pertama Bu Patmi, yaitu Bu Tuni ya. Dan Joko adalah anak kedua Bu Tuni. Sementara Pak Ranto diperankan oleh Daniel, saudara Daniel itu adalah driver dari keluarga Pak Robert. Dan Bu Mina diperankan oleh saudari Lani Sujaya, itu adalah bibi yang membesarkan Sansan. Kalau Bu Tuni adalah bibi yang membesarkan Pak Robert. Kita akan melihat setelah Oma Tinja yang diperankan waktu itu oleh Tante Jimmy Karyadi dipanggil oleh Tuhan, dan suasana di kediaman Pak Robert pasca ditinggal Oma Tinja adalah suasana yang sedih. Rumah ini sangat sepi sekali. Kemana ya? Kok nggak kelihatan? Oh iya, istri saya sama bahwa kayaknya mau ke luar negeri ini. Aduh, sepi sekali sekarang rumah ini. Ada yang mana nih sekarang? Aduh, masih. Sedih toh. Pagi Tuan. Kelihatan sedih Tuan. Ini ada minuman Tuan. Ya, makasih Di. Ya. Kok sedih toh Tuan? Kenapa? Iya, ini rasa sepi sekarang rumah ini semenjak istri sama anak saya perempuan ke luar negeri. Oh iya Tuan. Bapak juga, Sansan juga sering kuliah, jarang di rumah. Iya Tuan. Soalnya belum pulang ya Tuan ya. Iya betul. Boleh Pak Nanta silakan. Aduh, enak sekali Pak Nanta. Iya. Jangan sedih Tuan. Kan masih ada kita berdua di sini. Iya, dengan Sansan juga. Pak Nanta ya. Enak Enak Pak Nanta. Berapa sedikit? Oh iya siap. Oh iya Bibi, nanti kita malam masak apa ya? Makan apa ini? Wah terserah Tuan mau dimasakin apa. Terserah. Iya, Ayam nanti saya goreng ya. siap. Apa Ayam Tuan? goreng ya. Ayam goreng. Iya. Terus sayurnya apa gitu loh Ya, Tuan? saya lode aja. Lode ya. Iya. Oh iya kalau gitu saya ke belakang dulu Iya, Tuan ya. iya. Saya siapkan dulu ya. Iya. Pak, Iya. Pak tolong jemput siapa? Sansan. Oh iya ya. Ya saya sebut sekali ya. Oh iya. Terima kasih. Beberapa hari kemudian Pak Robert dan Sansan sedang bercengkrama di ruang tengah. Pak. Pak. Kamu bisa hati-hati dong. Duduk Pak, baik Mas Wijay Pak. Iya, sore-sore gini. Apa ya Pak? Salam dulu Pak. Iya, Papa ini teringat Oma Tinja. Udah dia nggak ada bertahun yang lalu. Gak ada yang ngasih sapu Pak. Iya gitu ya. Apa cantik. Ya kamu boros sih. Wow. Bareng ya Mas.
Ngapain Pak ini Pak? Kita ini ada album foto. Wah, Kita enak Pak. lihat kita Lihat ini enak. Papa pengen lihat masa kecil Papa ini. Udah lama nggak buka album. Wah, ini ada foto Papa waktu sama Papa mamanya Papa ini, Kukung sama buku kamu kali ya. Oh, ini lah Pak. Iya. Wah, buatan Pak. Nurun ya Pak. Ya, Buatan Pak. pasti Lanjut, lah. lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ini kadang apa juga pergi jalan-jalan kecil. Loh, Pak, ini foto apa Pak? Kok nggak pakai celana gini? Waduh. Ya, ini Papa masih kecil, namanya juga anak-anak. Wah, kasus, Nggak Pak. sadar nih kalau pakai celana. Ini nggak boleh Pak foto gitu. Waduh Tuhan, sekarang sudah seneng ya Tuhan. Iya. Ini Tuhan saya kasih camilan-camilan Tuhan. Iya, makasih. Ya, Makasih aja. ini penting Tuhan. Kerjaan sudah selesai Tuhan. Iya, iya. Tidur ya Tuhan. Ini lagi lihat foto keluarga sama Sansan. Lanjut, lanjut Pak. Terus lanjutnya Pak. Ini foto Papa berjalan-jalan di beberapa tempat. Ini ada yang di desa juga. Si, Pak. Nah, ini siapa Pak? Yang cewek ini Pak? Oh, nggak pernah tahu. Sama Oh. anak kecil juga ini. Jemaat Iya. bisa melihat foto di layar slide. Ini yang di ibu-ibu yang di sampingnya Papa ini yang tengah namanya Bituni. Dia dulu yang ngasuh Papa waktu kecil. Oh kenal saya Tuhan. Kenal ya Bituni? Kenal. Yutuni toh. Iya betul. Oh iya, Kenal di mana? Anaknya itu apa? Temennya ponakan saya di desa. Oh gitu. Iya, temen plek. Oh, Plek terus apa ya toh ya? Plek sekarang lo bilangnya apa? Best friend. Oh best friend, betul best friend. Iya best friend Pak. Nah kalau yang di sebelah kanannya ibu ini, Bituni, itu anaknya yang pertama, yang cewek namanya Rati. Oh iya itu. Yang paling kiri Temen ponakan saya itu. itu anaknya yang kecil, yang laki namanya Joko. Waduh, Joko ya Pak. Terus satunya itu tetangga berarti Pak? Yang pemain saya Pak. Oh, Nah, itu kan. Lucu sih ya. Ya waktu kecil memang saya lebih. Dulu Ini Bapak pun dijaga Bituni pasti mau ngapal ya Pak? Pasti, wis nggak mungkin, pasti wangel. Ya dulu Papa ingat sih waktu kecil Bituni pernah nasihati Papa seperti ini. Robert, nanti kamu kalau sudah besar jadi anak yang pintar ya, yang hidup takut sama Tuhan. Iya nak. Nanti diberesin ya kalau sudah selesai ya. Iya nak. Nah, seperti itu pesannya. Wah, Bituni. sekarang Bituni itu ada di mana Pak? Bituni ini dia sekarang tinggal di desa, pulang ke kampung. Kenapa kok gitu Pak? Kenapa kok Pak di sini? Kan Ya. bibitnya dua kan ya Pak? Dulu dia itu tiap tahun pulang ya ke kampung, ya bahagia dia hidup sama anak istrinya. Saya Papa seperti ini. Ayo anak-anak makan. Iya ma. Masak apa ma hari ini? Ini kesukaan kalian, bikin sambal sayur asem sama ini ikan goreng bandeng digoreng. Nah. Oh enak ini. Nah, iya, Aduh, ayo sayur silakan asemnya makan. seger tenang. Iya, gimana diambilkan tak? Mau dan. Hmm. Oke, kakak mau. Nah. Oke. Gimana si Oh. Papa? Lagi ah, Ini, lagi. tambah lagi. Ya. Aduh. Biar gemuk. Laparan soalnya. Iya. Oke. Ayo sini kamu Rate. Oh, ambil sendiri ya wes. Kakak malu-malu, padahal mau. Ya itu biasa. Nah, dulu mereka hidup bahagia di Sekarang dia ada ya. Kok dulu bahagianya, sekarang nggak bahagia kan Pak? ya sejak ini sih kan anaknya yang pertama Rati dia nikah dan sudah dewasa, mungkin ikut suaminya jadi tinggal di luar pulau. Sementara kalau anaknya yang laki
dia merasa jenuh di kampung, dia mencari pengalaman. Pengalaman jadi presiden, bukan? Joko yang Jokowi, bukan? Bukan. Bukan. Dia pengalaman itu jadi pembuat film mungkin. Joko Anwar. Dulu di Tuni sempat cerita kenapa anaknya pamit seperti ini. Mau ngomong sesuatu dong? Mau apa? Ini mah kakak kan udah nikah, sekarang ikut sama suami. Terus saya di rumah tuh sendirian gitu. Ini ada mama sih, cuma pengen cari pengalaman mah, mungkin berapa bulan lah gitu. Ya mama, boleh nggak mama? Ya nggak apa-apa, kalau memangnya itu sudah jadi kemauanmu. Cuma pesannya mama, jangan lupa kalau udah di sana sering-sering telepon ngasih kabar. Iya mah, nanti kalau aku sampai langsung aku. Ya oke, enggak apa-apa. Besok atau besoknya saya pergi mah ya. Iya, enggak apa-apa, tak izinkan. Terima kasih mah. Ya. Sejak saat itu anaknya yang satu nikah, satunya merantau. Itu kan sendirian di rumah. Dia sering merasa kesepian, terus dia melamun kadang. Iya. Papa pernah lihat dulu dia pas di rumah ini, dia duduk bahkan ngomong sendiri sama HP-nya seperti ini. Mana ya anak-anakku? Kok nggak ada kabar? Tuhan jagai lindungi mereka supaya mereka boleh selamat semuanya, dua-duanya Tuhan. Kasihan Pak. Sampai ngomong kumpul sekarang sendirian. Iya, dan gara-gara itu juga dia nggak konsen kerja. Akhirnya dia mundurkan. Saya yang gantiin ya Tuhan ya. Iya, semenjak itu nih pulang kampung nggak kerja. Nah, Bimina masuk di sini. Wes gini ya Pak, kan ini kita sebentar lagi mau Natal ya Pak ya. Gimana San? Biar itu bahagia, aku mau nolong buat nyari anaknya. Iya ya, saya juga kan itu itu satu kampung sama saya. Iya saya kenal. Jadi saya coba tanya keponakan saya ya Tuhan. Saya tak pernah bisa dulu Tuhan ya. Kita begitu gas saja ya. Iya. Kita yang cari. Iya anaknya yang Kate yang dia itu ya, itu kan temen nih anak saya. Ya. Dari Om Joko berarti ya. Iya betul. Oke. Ya minta aku minta anu Tuhan. Iya nanti dibantu rantau bantu saya. Iya. Keluar dulu mau nyari teman-temanku dulu Pak. Iya. Oke. Mereka mencari dengan cara mereka masing-masing. Sansan mencari bersama gengnya dengan cara-cara milenial, sementara Paranto dan Bimina mencari dengan cara-cara tradisional pulang ke desa. Beginilah ceritanya. Halo, Jojo. Iya. Di mana kamu Jo? Di rumah. Kenapa? Di rumah. Aku ke rumahku Jo. Ada apa ya? Aku mau ngomong ini loh, ada perlu. Oh. Aku ya. Perlu tak aja bicara? Iya, perlu dong. Oh, oke. Bentar ya sebelumnya ya. Oke. Oke, dadah. Bentar ya. Oke. Permisi. Iya, masuk. Iya. Duduk. Ayo. Kamu rumah sendiri ya? Iya, rumah aku memang belum. Ini loh, aku ini barusan diceritain sama bapakku. Katanya dia tuh punya bibi-bibian gitu. Loh, berarti mamamu berarti? Bukan loh. Bibi-bibian ya. Terus tapi bibi-bibiannya itu kesepian. Anak ditinggal sama anaknya. Aku disuruh sama bapakku buat cari anaknya yang namanya Joko. Lah kamu yang disuruh kok kamu yang repot? Ya karena aku nggak tahu. Oh ya kan kita teman. Dapat apa sih? Kado banyak ini dengan milih ya kan? Ada nih, ada motor masih semuanya ada. Sudah apa motor kita cari Instagram dah? Ini loh, fotonya kayak gini loh. Coba itu cerita. Nah ini loh kayak gini loh. Ya kayak gini loh. Ntar ya. Nah ayo, kan Instagram kamu buat Twitter. Ada nggak? Kamu nggak bawa apa? Kamu pegang HP aja. Ini
ini Joko 123. Tuh, Wilayah adalah Instagram dari Joko. Enggak tengah itu. Joko senam 56. Bukan. Bukan. Joko lucu selalu. Oh, bukan. Bukan dong, itu bencong dong. Jokowi bukan. Oh, bukan. Sisi tak cari di Twitter. Twitter Ini coba. ini. Bukan. Sisi. Ini Joko Munawaro. Oh, Munawaro siapa kan? Munawaro. Ini kan bukan Samsul Joko. Bukan. Terus siapa? Fotonya kayak tadi ya. Fotonya kayak ini loh. Fotonya kayak ini pokoknya. Nanti kita cari di rumah masing-masing. Siapa yang ketemu duluan, gambari duluan. Oke. Berarti jadinya kita kesini cuma kamu beritahu dulu. Kita jauh-jauh. Bensinnya bos. Bensinnya terakhir gampang. Gitu ya. Kita makan Pak santai lah. Ya udah, ya cari dulu ya. Oke ya. Dadah. Wah, kayaknya bener ini. Ini Om Joko, ini anaknya Bibi unik ini. Bener. Waduh, ngajak ketemuannya di bawah pohon beringin lagi. Pakai putih lagi aduh. Ini manusia setan. Wes, tak kabari teman-temanku dulu aja. Kalau aku ketemu. Kemudian Sansan berusaha menelpon ke Joko. Om Joko. Inilah kondisi Joko saat ini. Halo, Om Joko. Oh iya, iya. Om Joko udah di posisi dah. Ya kan kita tunggu San Di pohon beringin. Ya, ini pohon beringin ke sore ya. Gantung ya? Bukan gantung ya? Orang. Oh, ya. Bisa. Ya, Kita tunggu ya. Ya. Om Joko ya? Tapi siapa ini? Saya Sansan, anaknya Pak Robert. Wah, San. Lah kau gede anak ya Robert iki. Ya, masa itu. Ya. Di biyen iki bapakku dolanan karo aku. Si cilik kono dolanan dulu. Enggak pakai celana ini. Iya, itu. Loh, Om Joko juga enggak pakai celana. Bener besar. Sama juga. Oh iya. Wah, piye ana apa San? Nah, aku itu diceritain sama papaku. Itu kesepian, ngomong sendiri. Oh iya toh? Kapan dulu aku ke telepon. Tak telepon, "Pak, piye kabare?" Kabarku api-api nak ngomong ngono. Oh, ngomong dhewe lho. Iya, ngomong dhewe, Pak. Wah. Tak kira sehat-sehat. Nah, kan sebentar lagi kita mau Natal ini. Nah, maksudnya biar kita bersama-sama gitu. Nah, aku mau ngajak Om Joko buat ketemu sama Ibu Uni. Kita sama-sama merayakan Natal di rumahnya Ibu Uni. Oh, acara Natal bareng ngono lho. Iya. Oh iya. Katanya Ibu Uni masakannya enak, makanya kita acaranya. Oh iya. Masak soto enak soto daging. Aja seneng. Iya. Makan di mana ya? Iya, enak apa masak daging. Iya, makanya. Ya aja Om ya. Iya. Besok ya Om ya, tak jemput ya. Oh iya, Kita ke rumahku dulu nanti kita berangkat sama-sama. Oh iya, besok ketemuan ya. Ya besok. Besok, makasih Om. Mereka janjian untuk ketemu di rumah Pak Robert. Sementara itu, Bimina sudah menemukan juga keberadaan Ratih. Dan inilah kondisi di rumah keluarga Pak Robert saat itu. Tuan. Oh, iya, Bi. Udah ketemu Tuan. Oh. Iya, Anaknya yang... Iya, anaknya Yudung yang pertama dulu. Oh, iya, bagus. Iya, Kalau saya sudah ketemu. bawa. Saya sudah bawa. Oh, yang mana? Bi? Ya, ini. Oh, Ratih. Ketemu. Gimana kabarnya? Ya, sehat juga, baik. Iya, ini yang kami kepikiran ibu kamu kan. Dia berapa waktu lalu. Iya, kayaknya dia mikirin kalian. Kangen sepertinya. Iya. Siapa itu? Masuk. Pak. Oh, Sansan. Aku nemu Pak. Nemu omongan. Gue omongan. Ini Pak. Loh, ketemu juga Ini loh. Ketemu juga. Om Joko Pak, anaknya Bibi nih yang Loh, Pak. Robert. Kok bangga aja? Bangga ganteng nih, Pak. Ya, kamu sih. Waduh. Gimana sekarang? Aku orang Jogja. Nggak di Jogja. Kerja aku. Wes pirang bulan orang mulai.
Aku boleh. Iya, kayaknya ini kangen juga sama kamu. Jadi kamu tuh pikiran nyari kamu. Iya. Sudah mbak kejadian. Sehat mbak, sehat. Mbak anaknya apa? Iya tadinya dibawa sama itu nih, bapak namanya Robert. Saya semput. Oh semput. Iya. Oh. Masa lali sama aku. Iya. Iya, aku sih soalnya boy. Saya kelas gede, paham ya? Iya ini. Jadi kita tidak dianggap gitu. Kita teman-teman adanya Jogja juga. Aku mau Jogja, tak motoran doang. Jangan saya pergi ke rumahnya berikutnya. Iya, Ini kita kan sudah kumpul semua ya. Pertama masih surprise buat ini. Ada mobil? Oh siap sudah. Oke, kita berangkat. Ayo. Bulan Desember. Ini kan sudah mau tiket Natal. Tapi anak-anakku kok nggak ada yang ada datang ya. Rate sudah nikah di luar pulau. Joko kerja di Jogja, tapi nggak pernah memberi kabar. Tuhan, aku ini kan kepingin ngumpul dengan anak-anakku. Tolong Tuhan jagain mereka supaya di tahun-tahun mendatang kita bisa ketemu kembali. Misi. Siapa ya? Misi. Siapa? Ini saya Robert. Oh, Pak Robert. Ini baik. Ini gimana lama nggak ketemu ini? Sehat. Gimana anak-anak? Anak saya yang pertama dia di luar negeri sama mamanya, yang kedua Iya, ini ada di sini. Sehat. Ini kami mau kesini kasih surprise buat istri. Iya, ini kita masuk aja ya. Ini ada banyak teman. Rombongan soalnya. Iya, ini surprise-nya gitu. Jambret mah. Berdoa sama Tuhan Yesus. Aku berdoa kan nggak hilang ya mama. Ini mobil alian. Iya. Oh, ini kado mama ya. Ini isinya kunci. Kunci apa? Kunci mobil. Kunci kulkas. Terima kasih kan bisa pakai kulkas. Jadi apa ya? Ke rumah tuh. Ini apa? Tadi buat mama. Oh iya terima kasih anakku yang baik semua. Aduh mama ini senang sekali ya udah ketemu udah kumpul ya. Yes, sudah dikumpul. Kita semua sudah berkumpul di sini. Kita juga mau merayakan Natal sama-sama dengan Dituni. Iya, kita bersyukur. Kita mau sama-sama ke gereja. Ya, kita juga merayakan Natal. Kita mau pujikan sama-sama ya. Kita mau bernyanyi. Kebahagiaan kemudian melingkupi keluarga Dituni dan mereka menyanyi bersama. Singing praises, the
sekitar kita juga banyak bituni-bituni ya Bapak Ibu, yang mereka merasa kesepian, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika hari Natal. Tapi biarlah di antara kita mau terpanggil untuk boleh menjadi berkat ya. Ketika mereka sedang kesepian, kita bisa menengok mereka ataupun bisa memberikan penghiburan. Karena kebahagiaan Natal itu tidak terletak pada pesta pora, tetapi kebahagiaan Natal itu terletak pada hati yang bersyukur. Juga kebahagiaan Natal itu kita boleh mengingat momen-momen bersama dengan keluarga, saudara-saudara kita ya, dimana itu yang membuat kita akan merasakan kebahagiaan di hari Natal. Demikian juga kebahagiaan Natal ketika kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Biar satu kerinduan kita, walaupun kita tidak bisa kemana-mana Bapak Ibu, kita akan merayakan Natal bersama di rumah, bersama dengan keluarga, dan itu adalah satu hal yang menyenangkan dan itu juga bisa memuliakan nama Tuhan. Bila drama ini boleh jadi berkat, terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikannya. Dengan persembahan, petugas persembahan dapat menjalankan tugasnya. Kita nyanyikan Natal Kasih Terindah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di surga, segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa, karena tidak ada satupun kejadian yang terlewatkan tanpa sepengetahuan-Mu, bahkan tanpa seizin-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan pada pagi hari ini, kalau kami semua dapat memberikan persembahan itu semuanya karena oleh kemurahan-Mu, oleh pertolongan-Mu. Biarlah oleh kasih dan anugerah-Mu Tuhan, Engkau dapat memberikan kepada kami gereja-Mu setelah menerima persembahan ini dapat mengelolanya dengan baik, sehingga persembahan ini berguna bagi gereja-Mu di tempat ini. Dan juga bagi setiap jemaat-Mu yang sudah memberi, Engkau mau memberkatinya. Dan bahkan berikan kesadaran bagi kami semua Tuhan, bahwa semua yang kami boleh jalani di dalam hidup ini, bahkan kami boleh melewati tahun ini dan menikmati Natal, tahun baru yang akan datang, dan kami percaya itu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kepada kami untuk selalu mengerti akan kehendak-Mu, supaya hidup ini hari demi hari makin berkenan dan menyenangkan Engkau Tuhan, dan makin menumbuhkan iman kami di dalam keadaan apapun. Meskipun dalam keadaan pandemi pun kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah melepaskan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percayakan seluruh ibadah ini sampai pada akhirnya di dalam tangan-Mu.
di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah boleh Tuhan melewatinya sepanjang sampai saat ini, dan kami percaya Engkau yang melanjutkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang boleh hadir di tempat ini untuk sama-sama kita boleh merayakan dengan ibadah syukur Natal kepada Tuhan. Dan biarlah kebersamaan ini bukan hanya hari ini aja kita boleh berkumpul, tapi untuk selanjutnya kami mengajak Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kita sudah melewati pandemi ini 10 bulan, dan waktunya kita kembali untuk beribadah di tempat ini, di gereja ini, dengan satu iman percaya. Bukan kita karena takut dengan pandemi, tetapi kita harus kuat iman kita, dan kita berjaga-jaga terhadap pandemi ini dengan menjaga diri kita sendiri sehat dan juga untuk orang yang lain sekitar kita. Dan biarlah saya mengajak dan mengundang Bapak dan Ibu, saudara-saudari untuk ikut sama-sama beribadah pada minggu-minggu yang akan datang, ya. Dan biarlah kebersamaan kita tidak hanya hari ini, tetapi untuk selanjutnya kita tetap bersama-sama. Ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Pada minggu yang akan datang, di tempat ini akan dilayani oleh Saudara Petrus Purnomo pada jam 7 pagi. Pada minggu yang akan datang oleh Saudara Petrus Purnomo, dan saya berharap untuk kita dapat sama-sama hadir kembali di tempat ini. Dan ada beberapa pengumuman yang lain untuk persembahan Ekstra Natal 2020 dan tahun baru 2021. Kami tidak menjalankan kolekte secara langsung, tapi Bapak dan Ibu dapat mengisi amplop yang sudah disediakan dan dapat diberikan kepada para pendeta kita atau majelis, atau juga langsung masuk di kotak di depan sebagai persembahan Natal dan tahun baru pada tahun ini dan tahun baru tanggal 1 Januari tahun depan. Ada beberapa ibadah Natal lebih lanjut setelah hari ini. Ini adalah ibadah Natal di dalam kebaktian, yaitu yang pertama. Setelah ini ada kebaktian Natal di sore ini di Gateway, dan pada tanggal 24 Desember di Darmo Harapan, dan 25 Desember sore hari di Bromo, ya, untuk Bapak Ibu ketahui. Yang lainnya Bapak dan Ibu dapat mengikuti di WA grup Koblen, dan saya berharap bagi jemaat yang belum masuk di WA grupnya Koblen mungkin dapat segera di-add atau mungkin mendaftar pada Ibu Susi atau pada majelis diaken Bapak Timotius Budiman, ya. Itu yang perlu kami sampaikan. Saya rasa tidak ada pengumuman lebih lanjut, ya, dan saya serahkan kepada pembawa acara. Saya mohon untuk Ibu Susi dapat menyampaikan doa penutup untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang sudah menyertai pada Christmas Celebration yang pertama tempat ini. Tuhan yang sudah menyertai dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan menyempurnakan rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Sang Immanuel yang sudah lahir dan hadir dalam kehidupan kami, kiranya akan terus menyertai dan menolong kami semua. Sehingga dalam segala keberadaan kami boleh berikan segala sesuatunya kemuliaan bagi Allah. Engkau yang layak menerima semuanya. Tuhan akan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir datang beribadah, juga teman-teman kami jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Tuhan juga akan memberkati mereka satu persatu. Bila damai sejahtera Natal, sukacita Natal turun atas setiap kami semua. Terima kasih Bapa. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan kepada mereka pertolongan. Dan kami percaya Tuhan hanya Engkaulah pengharapan kami, sumber pertolongan. Dan jika kami juga sebentar akan pulang ke rumah masing-masing, kami percaya Tuhan menyertai dan menolong kami hari lepas hari. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
kita Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan coba duduk kembali. Kita akan nyanyikan dulu untuk memberikan salam satu sama lain. And we hope for Christmas. Selamat Natal buat semuanya. Merry Christmas. Jesus bless us.